Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fasira. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum dengan judul suksesi tumbuhan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu pada tanggal 17 Mei sampai 16 Juni di Desa Ututo, Kecamatan Meruwawo, Kabupaten Sopeng. Sebelum masuk praktek, untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama, Nah, itulah tadi alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan data yaitu kombinasi plot. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk untuk mempraktekkan prosedur kerja pada praktikum ini. Jadi, tadi saya telah menyebutkan bahwa lahan yang digunakan yaitu 2 kali 2 meter. Nah, di sini sebelum melakukan video saya sudah mematok kayu. Di sini kita bisa memastikan bahwa lahannya itu senilai, di sini dapat dilihat 200 cm, artinya 2 meter. Setelah mengukur lahan 200 meter, kemudian kita untuk memberikan penanda bahwa lahan yang kita gunakan ini untuk proses praktikum, kita memberikan tanda dengan mengikat tali rapiah di antara keempat patok. Nah, lahan yang sudah dipilih sudah diberikan batasan dengan menggunakan tali rapiah. Selanjutnya, sebelum diberi perlakuan dan mengambil data menggunakan plot, lahan ini dihitung secara keseluruhan spesies yang terdapat di dalamnya. Jadi, dalam melakukan perhitungan spesies ini harus benar-benar teliti untuk menghindari spesies terhitung 2 kali. Nah, sebelum melakukan penghitungan secara keseluruhan pada lahan ini, terlebih dahulu kita membuat tabel, di mana tabelnya ini memuat nama spesies dengan jumlah spesies. Jadi kita tandai, misalnya dalam lahan ini kita masih belum mengetahui apa sebenarnya nama spesies, misalnya ini kita tandai saja spesies A. Untuk spesies ini kita dapat melihat, dan setelah saya melakukan perhitungan jumlah spesiesnya itu ada 89. Kemudian untuk jumlah spesies yang kecil namun pinggirnya tidak bergerigi itu jumlahnya 924. Kemudian untuk spesies yang pinggirnya bergerigi ini jumlahnya 84. Dan terakhir di sini ada spesies seperti ini, hanya terdapat satu saja, di lahan ini. Kemudian ada spesies ini juga, spesies ini yang daunnya meruncing, ini juga jumlahnya hanya 1 spesies. Ya. Kemudian untuk pengambilan data kedua yaitu dengan meletakkan garis. Di sini panjangnya 2 meter, berarti kita letakkan di sini. Kemudian setelah itu kan di sini metodenya yaitu kombinasi plot dan transept, berarti kita letakkan garis, kemudian nanti di antara di sini kita sebar plot. Ya. Jadi di sini sudah ada plotnya. Kita letakkan, sebenarnya ini harus garisnya harus lurus, harusnya pakai patok, tapi karena kekurangan patok jadi saya pakai tali rapiah. Untuk plotnya kita letakkan seperti ini, dan
Untuk jaraknya itu saya pakai 10 cm seperti ini. Ya. Jadi di sini dapat dilihat plotnya sudah saya letakkan. Untuk jumlah kan di sini jaraknya itu 2 meter. Untuk plotnya itu ukurannya 20 cm x 20 cm. Untuk jarak tiap plot itu 10 cm. Ini untuk menghindari agar tidak ada spesies atau individu yang terhitung 2 kali. Nah, di sini karena jaraknya 10 cm maka kita menggunakan 7 plot yang disusun secara berselang-seling. Selanjutnya setelah melakukan plot, nah di sini sudah tersedia kabel pengamatan. Di sini untuk di sini karena ada 7 plot, jadi saya sediakan untuk di belakang 7 plot, yaitu yang diisi nama spesies, kemudian jumlah spesies. Jadi cara penghitungannya yaitu agar akurat, maka kita menghitung dengan teliti. Hitung yang seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi setelah melakukan perhitungan spesies dalam plot, di sini diperoleh data. Dapat lihat untuk spesies A dengan yang seperti ini itu untuk plot 1 itu ada 10, kemudian spesies B ada 41, spesies C ada 7. Nah, kemudian untuk yang di plot 7 untuk spesies D tadi, saya dalam melakukan pengamatan tadi yang pertama itu spesies D, saya hanya dapat di sana 1, tapi setelah melakukan kembali penelitian, setelah melakukan kembali perhitungan ternyata di sini juga 1. Jadi untuk data awal itu untuk spesies D itu 2, sedangkan di sini untuk plot 7 itu spesies D diperoleh 1 di sana. Kemudian di sana juga 1. Nah, setelah melakukan pengambilan data melalui plot, maka plot kemudian diambil, kemudian kita lakukan perlakuan dengan mencangkul lahan ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tumbuhan yang tumbuh, dan kita cek untuk 1 minggu ke depannya tumbuhan apa yang tumbuh. Nah, dapat dilihat bahwa inilah lahan yang sudah saya cangkul. Adapun untuk praktikum selanjutnya, kita akan cek 1 minggu ke depan pada lahan ini apakah berapa jumlah spesies dan individu yang tumbuh. Jadi untuk spesies A ada 73, spesies B ada 99, spesies C 34, spesies D hanya 1, dan spesies E tidak ada. Kebetulan minggu kemarin sebelum dilakukan perlakuan di lokasi ini spesies E ada 1, namun sekarang spesies E tidak ditemukan. Nah, mungkin sekianlah itulah pengamatan pada minggu pertama. Di sini saya telah melakukan pengamatan untuk spesies A mengalami penambahan, yaitu dapat dilihat untuk spesies A yang daunnya dengan panjangnya seperti ini, daunnya yang memanjang ini mengalami penambahan yaitu 279. Kemudian spesies B yang seperti ini jumlahnya 155. Kemudian spesies C yang daunnya bergerigi seperti ini, penambahannya 56. Spesies D itu hanya 1, dan untuk spesies A, spesies E itu ada 2 yang tumbuh. Untuk penghitungan spesies secara keseluruhan pada area yang telah diberi perlakuan ini, telah dilakukan pengamatan perhitungan individu, yaitu untuk spesies A dengan bentuk seperti ini itu ada 420, kemudian spesies B seperti ini 472,
spesies C yang bagian pinggirnya bergerigi seperti ini itu 67. Kemudian spesies D yang daunnya memanjang yang hampir mirip dengan ini, namun daunnya memanjang itu hanya satu. Dan terakhir untuk spesies E itu ada 2. Nah, mungkin itulah pengamatan pada hari ini. Pengamatan kali ini itu pengamatan pada pekan keempat. Nah, untuk yang pertama yaitu pengamatan secara keseluruhan. Ya, jadi di sini dapat dilihat lahan yang telah diberi perlakuan. Jadi setelah melakukan pengamatan secara keseluruhan untuk spesies A yang daunnya memanjang seperti ini, itu ada 581. Sedangkan untuk spesies B yang daunnya seperti ini, daunnya agak bulat, lebar, namun ujungnya tidak bergerigi, itu sebanyak 567. Kemudian untuk spesies yang daunnya bergerigi seperti ini, itu jumlahnya 79. Kemudian untuk spesies D panjang seperti ini, daunnya agak memanjang, itu ada 2. Dan terakhir untuk seperti ini juga ada 2. Untuk pengamatan kedua yaitu pengamatan dengan menggunakan plot. Jadi di sini tetap digunakan seperti dengan metode pertama, yaitu kombinasi antara line dan plot. Nah, di sini digunakan 7 plot dengan jarak tiap plot itu 10 cm. Adapun hasil pengamatan yang pertama itu pada plot 1 spesies A 8, spesies B 19. Untuk plot 2 spesies A ada 6, spesies B 23. Untuk plot 3 spesies A ada 18, spesies B 37. Untuk plot 4 spesies A ada 14 dan spesies B 2. Untuk plot 5 spesies A 20, spesies B 12 dan spesies C ada 6. Plot 6 ada spesies A 10 dan spesies B 20. Nah, terakhir untuk plot 7 spesies A ada 10, spesies B 8 dan spesies C 6. Nah, itulah pengamatan pada pekan keempat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.